Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandala Nugra Putra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 atau tugas sebelum UTS dari mata kuliah riset operasional. Soal 1 dengan penyelesaian kasus transportasi maksimum. Zara merupakan perusahaan yang berbisnis di bidang pakaian. Mereka memiliki 3 pakaian tren, yaitu versi X, Y, dan W yang akan didistribusikan di toko masing-masing kota, yaitu kota A, B, dan C. Untuk 3 pakaian mereka tersebut memiliki harga penawarannya masing-masing, dan mereka juga memiliki 3 permintaan atas 3 pakaian mereka di masing-masing toko terhadap 3 pakaian mereka. Untuk penjelasan masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut. Tentukan pendapatan maksimal yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan metode transportasi NWC. Memulainya dari titik kiri atau titik barat, yaitu 30 pada baris X pada kolom A, yaitu 30 dengan jumlah permintaan di kota A adalah 150 dan penawaran pada produk X adalah 200, maka memilih 150 dan penawaran yang tersisa pada baris X tersisa 50. Selanjutnya diteruskan ke kolom B pada baris X karena baris X masih tersisa penawaran 50. Maka baris X pada kolom B menjadi 50 dan permintaan pada kolom B tersisa 200. Akan dilanjutkan pada produk Y pada baris Y dengan jumlah 200 penawaran pada baris Y habis dan permintaan pada kolom B habis. Selanjutnya akan diteruskan ke baris W pada kolom C dengan jumlah penawaran baris W adalah 200 dan permintaan kolom C adalah 200. Maka nilai baris W yang bernilai 36 ke C ini akan berjumlah 200. Dengan perhitungan Z sama dengan 150 kali 30 ditambah 50 kali 28 ditambah 200 kali 23 ditambah 200 kali 36, Z sama dengan 19.100. Transportasi maksimal cost. Produk Y akan dimulai maksimal akan memilih nilai maksimal pada baris dan kolom. Nilai maksimal adalah 36 dengan jumlah 36 yang terdapat pada baris W pada kolom C, dengan jumlah penawaran dari baris W adalah 200 dan permintaan pada kolom C adalah 200, maka akan berjumlah 200. Selanjutnya baris W pada kolom-kolom lain seperti kolom A dan kolom B akan bernilai 0 karena nilai penawaran baris W sudah habis. Selanjutnya memilih nilai terbesar lagi adalah 30 pada baris B. Pada baris Y pada kolom B dengan penawaran dari baris Y adalah 200 dan permintaan dari kolom B adalah 200, maka akan berjumlah 200. Maka penawaran baris Y telah habis dan permintaan pada kolom B tersisa 50. Selanjutnya memilih nilai maksimal lagi, yaitu nilai 30 yang terdapat pada baris X pada kolom A dengan jumlah 150 dan permintaan untuk kolom A habis dan penawaran pada baris X masih tersisa 50. Pada kolom B permintaan masih tersisa 50 dan penawaran atas baris X masih tersisa 50. Maka baris
baris X pada kolom B akan berjumlah 30, maka perhitungannya akan menjadi 200 kali 36 ditambah 200 kali 30, 150 kali 30 ditambah 50 kali 28, Z sama dengan 19.100. Transportasi minimum juga sama seperti maksimum tapi dimulai dari nilai minimum dengan hasil sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 150 kali 25, 50 kali 26, 150 kali 27, 50 kali 28 ditambah 200 kali 33 dengan Z jumlah sama dengan 17.100. Untuk transportasi Pogel, menambah baris dan kolom dan kolom dan baris I akan diisi dengan nilai minimum dari masing-masing baris dan kolom. I pada baris X nilai minimumnya adalah 27 dan 28, maka 28 dikurang 27 sama dengan 1. Untuk baris Y 26 dikurang 25 sama dengan 1. Untuk baris W 35 dikurang 33 sama dengan 2. Untuk kolom A sama dengan 30 dikurang 25 sama dengan 5. Untuk kolom B sama dengan 30 dikurang 28 sama dengan 2. Untuk kolom C sama dengan 27 dikurang 26 sama dengan 1. Selanjutnya memilih nilai I yang terbesar. I sama dengan nilai terbesar. Yang terbesar adalah terdapat pada baris I pada kolom A dengan nilai 5. Maka selanjutnya memilih nilai minimum yang terdapat pada kolom A. Mengisi nilai-nilai pada kolom A yaitu 25. Nilai minimumnya adalah 25. 25 akan diberi nilai dengan jumlah 150. Kolom A pada baris lain akan bernilai 0 karena permintaan pada kolom A telah habis. Selanjutnya memilih nilai terbesar lainnya. Nilai I lainnya adalah I pada kolom B. Nilai minimum pada kolom B adalah 28. 28 akan diisi dengan nilai 200 dan berhubungan karena nilai permintaan pada kolom B tersisa 50, maka nilai 50 ini akan diberikan pada kolom B pada baris Y dengan jumlah 50. Dengan jumlah 50 dan kolom B pada baris W akan bernilai 0 karena permintaan pada kolom B sudah habis. Seperti berikut. Selanjutnya memilih kolom. Memilih nilai I pada kolom dan baris yang sama dengan terbesar. Yang terbesar selanjutnya adalah pada baris W, yaitu 35 dikurang 33 sama dengan 2. Karena berhubungan nilai W pada nilai baris W pada kolom A dan B bernilai 0, maka akan diisi pada kolom C pada baris W. Pada baris W dengan jumlahnya adalah 200, maka kolom C lainnya akan berjumlah 0 karena permintaan pada kolom C telah habis. Dengan alur sebagai berikut, dan Z total adalah sama dengan Z sama dengan 150 kali 25 ditambah 200 kali 28 ditambah 50 kali 30 ditambah 200 kali 36. Z sama dengan 18.050.
Kesimpulan dari kasus maksimum ini, agar perusahaan Zara mendapatkan pendapatan yang maksimal atas permintaan dari masing-masing toko dan penawaran dari masing-masing pakaian atau produk, maka metode transportasi yang dapat diterapkan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal adalah metode transportasi NWC atau maximal cost, dengan pendapatan adalah 19.100 dengan rute NWC sama dengan produk X untuk toko A 150 dan di toko B sama dengan 50, dan dilanjutkan ke toko B dengan produk Y dengan unit 200, dan dilanjutkan ke toko kota C untuk produk W dengan unit 200, atau dengan rumus 150 kali 30 ditambah 50 kali 28, 200 kali 30, 200 ditambah 200 kali 36 sama dengan 19.100, atau menggunakan metode transportasi maksimal cost dengan rute kebalikan dari NWC, yang mana dimulai dari toko C atau produk W dengan jumlah 200, toko B dengan produk Y dan X, untuk produk Y di kota B sama dengan 200, untuk produk X di kota B sama dengan 50, dan dilanjutkan ke toko C dengan produk W dengan jumlah 200. Pendapatan perusahaan Zara akan mendapatkan 19.100, atau jika dirupiahkan maka akan menjadi 1.910.000 rupiah. Selanjutnya soal 1B dan penyelesaiannya, yaitu adalah transportasi minimum. Zara merupakan perusahaan yang berbisnis di bidang pakaian. Mereka memiliki 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu PA, PB, dan PC. Dengan kapasitas masing-masing, produk pakaian yang dihasilkan akan dikirim ke 3 lokasi gudang, yaitu A, B, dan C, dengan permintaan stok pabrik ke lokasi sebagai berikut. Tentukan pengalokasian atau pendistribusian pengiriman produk pakaian dari ketiga lokasi gudang agar biaya pengiriman menjadi minimum. NWC dimulai dari titik kiri awal, yaitu baris PA pada kolom A. Kolom A dengan jumlah 40 diteruskan ke PA ke kolom B karena supply dari PA masih tersisa 40, maka PA pada kolom B akan bernilai 40, dengan permintaan yang tersisa dari kolom B adalah 30. Akan diteruskan akan dioper ke PB pada kolom B dengan jumlah 30, dan yang akan tersisa dari supply dari PB ini bernilai 30 akan dilanjutkan ke PB ke kolom C dengan jumlah 30, maka nilai permintaan kolom C yang tersisa adalah 100. Akan dilanjutkan ke baris PC ke kolom C dengan nilai 100. Maka nilai supply dan permintaan sudah habis semuanya. Dengan perhitungan adalah 40 kali 20 ditambah 40 kali 25 ditambah 30 kali 20 ditambah 30 kali 18 ditambah 100 kali 35 jadi sama dengan 6.440. Soal 1B dengan penyelesaian minimum. Metode loss cost. Pada loss cost ini memilih nilai terendah dulu pada baris dan kolom dan masing-masing kolom. Dengan alur yang pertama adalah nilai 15 pada baris PB di kolom A dengan nilai 15 karena nilai minimum, dengan jumlah unit adalah 40, maka permintaan untuk kolom A telah habis, dan kolom A pada baris akan menjadi 00. Selain baris PB akan menjadi 00. Selanjutnya setelah 15, 18 di kolom C. Di kolom C pada baris PB dengan jumlah 20 karena supply dari PB tersisa 20, maka nilai kolom PB sudah habis
dan nilai pada PB sudah habis, dan PB pada kolom B akan bernilai 0 karena sudah habis supply-nya. Selanjutnya pada kolom selanjutnya mencari nilai minimum lagi. Nilai minimum selain 18 adalah 20 berhubungan nilai 20 yang terdapat pada kolom A pada baris PA berhubungan karena kolom A sudah memenuhi nilai permintaannya sudah terpenuhi atau habis, maka 20 bernilai 0. Pada kolom B pada baris PB bernilai 0 karena supply dari PB telah habis. Selanjutnya 25. Nilai minimum selanjutnya adalah 25 dengan jumlah 70 dan supply yang tersisa dari PA adalah 10. Permintaan kota B telah habis menjadi 0. Maka kolom B pada baris PC menjadi 0. Selanjutnya diteruskan ke kolom C. Kolom C berhubungan karena PA. Kolom C yang minimum adalah 30 dan berhubungan karena supply dari PA masih tersisa 10, maka PA pada kolom C ini akan berjumlah 10 dan supply dari PA telah habis. Yang tersisa adalah permintaan dari C dengan nilai 100. Dengan nilai 100 akan diisi pada kolom C pada baris PC 100, dan maka supply dan permintaan pada masing-masing kolom dan baris akan habis. Dengan perhitungan adalah Z sama dengan 40 kali 15 ditambah 20 kali 18 ditambah 70 kali 25 ditambah 10 kali 30 ditambah 100 kali 35 dengan Z total adalah 6510. Soal 1B dan penyelesaian minimum dengan metode FAM. Caranya sama seperti soal dan penyelesaian 1A, dan dapatkan perhitungan adalah Z sama dengan 60 kali 18 ditambah 70 kali 30 ditambah 40 kali 18 ditambah 60 kali 30 ditambah 10 kali 25 dengan Z total adalah 5950. Kesimpulan dari soal 1B dengan kasus minimum ini adalah agar perusahaan Zara mendapatkan biaya pengiriman yang minimum dalam pengalokasian atau pendistribusian pengiriman produk dari pabrik ke 3 lokasi gudang, maka rute transportasi yang dapat diterapkan untuk perusahaan Zara ini adalah metode Vogel atau FAM dengan rute dimulai dari pabrik PB ke gudang C dengan jumlah 60, dilanjutkan ke pabrik PA ke gudang C dengan jumlah 70, dilanjutkan dari pabrik PC ke gudang A dengan jumlah 40, dilanjutkan dari gudang PC ke gudang B dengan jumlah 60, dan dilanjutkan dari pabrik PA ke gudang B dengan jumlah 10 dengan total Z minimum adalah 5.950, atau dengan jika dirupiahkan atau dengan nilai aslinya adalah rupiah 595.000. Soal 2A penyelesaian penugasan Hungarian. Soal 2 adalah sebagai berikut. Zara merupakan perusahaan yang berbisnis di bidang pakaian. Mereka memiliki 3 karyawan baru, yaitu Tono, Bakri, dan Tejo, yang akan ditugaskan berdasarkan masing-masing divisi yang cocok dengan berdasarkan kemampuan dan skill yang mereka punya. Kemungkinan divisi dan kemampuan mereka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tentukan penugasan untuk mencari masing-masing divisi terhadap 3 karyawan tersebut berdasarkan skill dan kemampuan yang mereka miliki. Soal 2 dan penyelesaian 2A, yaitu untuk kolom sama dengan baris. Memilih nilai maksimum pada baris Tono. Pada baris Tono adalah 15, maka baris pada kolom lain akan dikurangi dengan 15. Akan dikurangi dengan nilai 15. Maka 15 dikurang 10, 15 dikurang 12, 15 dikurang 15.
Untuk baris bakri nilai maksimumnya adalah 11 pada kolom pemasaran. Maka semua baris bakri yang terdapat pada masing-masing kolom akan dikurang dengan nilai 11. Nilai maksimumnya adalah 11. Selanjutnya pada baris tejo jumlah maksimumnya adalah 13 pada kolom produksi. Maka baris tejo yang terdapat pada kolom-kolom lain akan dikurangkan dengan nilai 13. Seperti 13 dikurang 9, 13 dikurang 13, 13 dikurang 10. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Tono 5, 3, dan tono pada kolom pemasaran 5, tono pada kolom produksi 3, tono pada kolom pengantar adalah 0, bakri pada kolom pemasaran 0, bakri pada kolom produksi 2, bakri pada kolom pengantar sama dengan 3, tejo pada kolom pemasaran 4, tejo pada kolom produksi 0, tejo pada kolom pengantar sama dengan 3. Selanjutnya memberi garis pada baris atau kolom yang terdapat nilai 0 sebagai berikut. Dan karena garis sudah mewakili jumlah dari kolom dan baris, maka sudah optimal. Dan dapatkan kesimpulan dari 2A ini adalah perusahaan Zara dapat memaksimalkan 3 karyawan baru mereka di masing-masing divisi berdasarkan kemampuan dengan sebagai berikut. Untuk tugas divisi pengantaran diberikan kepada Tono dengan nilai kemampuannya adalah 15. Untuk tugas divisi pemasaran diberikan pada Bakri dengan nilai kemampuannya adalah 11. Untuk tugas divisi produksi diberikan pada Tejo dengan nilai kemampuan adalah 13. Dengan total kemampuan adalah 39. Untuk soal 2 dengan penyelesaian 2B, yaitu baris tidak sama dengan kolom. Pada penyelesaian 2B ini ditambah satu kolom lainnya, satu kolom lagi yaitu kolom finance dengan jumlah masing-masing seperti tabel berikut. Selanjutnya memilih nilai maksimum pada masing-masing baris yang terdapat di kolom. Untuk baris Tono nilai maksimumnya adalah 15 yang terdapat pada kolom pengantar. Maka untuk baris bakri yang bernilai maksimum terdapat pada kolom finance yang berwarna hijau ini. Untuk baris tejo nilai maksimumnya terdapat pada kolom produksi dan juga terdapat pada kolom finance. Selanjutnya, karena berhubungan soalnya adalah baris tidak sama dengan kolom, maka baris akan ditambahkan dengan jumlah dengan baris dummy dengan nilai 0 pada masing-masing kolom. Selanjutnya, mengurangi masing-masing nilai dengan nilai maksimum seperti berikut. Selanjutnya memberi garis pada nilai 0 pada masing-masing kolom atau baris 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya berhubungan karena kolom pemasaran belum terdapat nilai 0 selain nilai dummy, maka akan mencari nilai 0 terlebih dahulu. Dengan mencari nilai maksimal di masing-masing kolom pemasaran, yaitu nilai maksimumnya adalah 5. Maka
kolom pemasaran pada baris Tono 5 dikurang 5, kolom pemasaran pada baris Bakri 5 dikurang 1, kolom pemasaran pada baris Tejo 5 dikurang 4, 5 dikurang 4. Selanjutnya masuk ke perhitungan, dan kolom yang terkena 2 garis akan ditambah dengan nilai 5. Maka akan didapat hasil sebagai berikut. Dan terdapat kesimpulan dari kasus 2B ini adalah perusahaan Zara dapat memaksimalkan 3 karyawan baru mereka di masing-masing divisi berdasarkan spesifikasi kemampuan dari mereka adalah sebagai berikut. Untuk tugas divisi pengantaran diberikan kepada Tono dengan nilai kemampuan 15, untuk tugas divisi finance diberikan kepada Bakri dengan nilai 12, untuk tugas divisi produksi diberikan pada Tejo dengan nilai 13, dan dummy untuk tugas divisi pemasaran sama dengan 0. Total nilai kemampuannya adalah 40. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu strategi campuran. Pada soal strategi campuran ini terdapat melibatkan dua pemain yaitu pemain A dan pemain B, dengan pemain A memiliki strategi A1, strategi A2, dan strategi A3. Untuk pemain B memiliki strategi B1, B2, dan B3. Untuk strategi campuran tahap pertama ini memilih nilai minimum pada baris strategi A yaitu 1, pada baris strategi A2 adalah 2, pada garis strategi A3 adalah 2. Dengan nilai minimum adalah 1, 2, dan 2. Selanjutnya memilih nilai maksimin dari nilai minimum. Saya memilih nilai 2, nilai maksimumnya pada baris strategi A2. Selanjutnya memilih nilai maksimum pada baris strategi B1, B2, dan B3. Nilai maksimumnya adalah 2. Nilai maksimumnya adalah kolom strategi B1 adalah 2, maksimum kolom B2 adalah 4, maksimum pada kolom B3 adalah 5. Dengan memilih nilai minimax dari nilai maksimum. Nilai minimaxnya adalah 2, yaitu pada kolom strategi B1. Selanjutnya jika peluang pemain A menghapus baris kolom strategi A3 dan kolom strategi B3. Jika peluang pemain A menggunakan strategi A1 adalah P, maka peluang menggunakan strategi A2 adalah Q. 1 dikurang min V. Jadi, jika pemain B menggunakan strategi B1-nya, maka peluang keuntungan dari pemain A adalah 1P ditambah 2 buka kurung 1 dikurang min V. Tutup kurung sama dengan 1P ditambah 2 dikurang 2P. Selanjutnya, jika peluang A menggunakan strategi A1 adalah P, maka peluang menggunakan strategi A2 adalah 1 dikurang min P. Jika pemain B menggunakan strategi B2-nya, maka peluang keuntungan pemain A adalah 2P ditambah 4 buka kurung 1 dikurang P tutup kurung sama dengan min 2P ditambah 4. Jadi jika ditinjau dari pemain A, strategi optimal yang dapat diterapkan pemain A untuk diperoleh jika persnya adalah 1,1 sama dengan 1,2, maka persamaannya adalah 2 min P sama dengan min 2P ditambah 4. Maka jumlah P-nya adalah 2. Sedangkan strategi optimal untuk pemain A jika melihat vers 1,2 sama dengan 1,1, maka persamaannya adalah min 2P ditambah 4 sama dengan 2 min P. Maka P sama dengan 0,67. Jadi jika pemain menggunakan strategi 1
1 dan 2 menggunakan strategi 1 adalah 2 yang artinya sangat besar, dan menggunakan strategi A2 maka diperoleh B sama dengan min 2 kuarter. Dengan P 0,0 dengan P adalah 0, min 0,5, dan strategi optimal untuk pemain A diperoleh jika per 1,2 sama dengan 1,1 maka P adalah 0,667. Jadi jika pemain A menggunakan strategi 1 adalah min 0,65 yang artinya tidak valid dalam probabilitas, dan menggunakan strategi A2 maka diperoleh keuntungan dengan persenan adalah 67%. Keuntungan yang diharapkan adalah strategi yang optimal adalah per 1,2 dan 1,1. Strategi campuran jika ditinjau dari pemain B, jika peluang pemain B menggunakan strategi B1 adalah Q, maka peluang menggunakan strategi B2 adalah 1 dikurang Q. Jika pemain A menggunakan strategi A1, maka peluang kerugian pemain B2 adalah 1 Q ditambah 2, 1 dikurang Q sama dengan 1 Q ditambah 2 dikurang 2 Q. Selanjutnya, jika pemain A menggunakan strategi A2, maka peluang kerugian pemain B yang didapatkan adalah 3Q ditambah 4, 1 min Q sama dengan min Q plus 4. Jadi, jika ditinjau dari pemain B, strategi optimal untuk pemain B diperoleh jika per 1,3 sama dengan 1,4. 1Q tambah 2,2 Q sama dengan min Q plus 4, Q sama dengan 1. Dan strategi optimal untuk pemain B yang diperoleh jika per 1,4 sama dengan 1,3 sama dengan min Q plus 4 sama dengan 1Q ditambah 2 dikurang 2Q, dengan Q adalah min 0,667. Jadi jika pemain B menggunakan strategi B1 adalah 100% dan menggunakan strategi B2 maka diperoleh kerugian min 0,67%. Sekianlah dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.